Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata visi guru penggerak implementasi prakarsa perubahan diri modul 1.3. Perkenalkan, saya Untung Slamet Sugiarto, JGP dari SD Negeri 1 Wonojoyo, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Ibu Dr. Anda Marina Dwi Marti Sunarsiwi sebagai fasilitator saya, dan Bapak Arif Setiawan, Magister Pendidikan Pengajar Praktek saya. Aksi nyata ini sebagai implementasi modul 1.3 visi guru penggerak tentang rencana prakarsa perubahan menggunakan apresiasi inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Latar belakang aksi nyata. Berdasarkan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai guru, berperan untuk menuntun dan menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid dan karakter positif murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru penggerak, saya menuangkan harapan saya terkait murid di masa depan menjadi sebuah visi yang saya rumuskan melalui pendekatan inquiry apresiatif IA, yaitu menciptakan generasi berprestasi, bertanggung jawab, yang berakhlak mulia dan menjiwai profil pelajar Pancasila. Berdasar visi tersebut, saya mengambil salah satu aspek visi sebagai prakarsa perubahan diri, yaitu berupaya mewujudkan kepemimpinan siswa melalui peningkatan sikap tanggung jawab dan berperilaku santun. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah mewujudkan siswa yang berbudaya sopan santun, berjiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya yaitu siswa sudah berperilaku sopan dan santun sesuai budaya setempat. Siswa berani menjadi pemimpin. Siswa mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya. Langkah-langkah dalam aksi nyata. Langkah awal yaitu persiapan, menyiapkan rancangan strategi penerapan aksi nyata, menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah, sosialisasi kepada rekan guru bersama kepala sekolah tentang rencana penerapan rancangan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pelaksanaan, menerapkan rancangan perubahan yang sudah dibuat menggunakan tahapan bagja, yaitu kegiatan yang diimplementasikan dalam pembelajaran dan pembiasaan-pembiasaan yang menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kepemimpinan. Langkah yang terakhir yaitu refleksi, menuliskan pengalaman, perasaan, pembelajaran apa yang didapatkan selama proses aksi nyata, meminta kritik dan saran dari siswa, rekan guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya, menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Oke, saatnya penerapan aksi nyata. Persiapan. Setelah menganalisis kondisi siswa di sekolah, terutama di kelas saya sendiri, tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan, saya menyimpulkan untuk merancang pembiasaan siswa yang bisa menumbuhkan sikap sopan santun, perilaku tanggung jawab, dan kepemimpinan. Saya menghadap kepala sekolah dan menyampaikan rencana saya. Saya menjelaskan rancangan saya kepada semua rekan guru, meminta pendapat dan juga masukan, menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Rancangan yang sudah saya siapkan, saya tuangkan dalam inquiry apresiatif prakarsa perubahan dengan model bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Dalam pelaksanaan langkah pertama, saya mengajak siswa untuk mengenali budaya di lingkungan dan menganalisis budaya yang berhubungan dengan perilaku sopan dan santun, tanggung jawab, dan kepemimpinan.
Saya menjelaskan tentang pentingnya perilaku sopan dan santun, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Siswa melihat gambaran contoh nyata melalui video pada layar proyektor. Saya mengajak siswa untuk melakukan pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah. Beberapa pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah yaitu ada salam, senyum, sapa, kegiatan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran, ada kegiatan sholat berjamaah, upacara bendera juga sebagai pembiasaan dilakukan setiap hari Senin, bergilir menjadi petugas upacara untuk melatih jiwa kepemimpinan, gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah. Kesemuanya itu sudah menjadi pembiasaan yang sudah terlaksana di sekolah kami. Pembiasaan yang saya terapkan pada anak yang berpotensi menumbuhkan sikap sopan santun. Membiasakan anak untuk menggunakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, permisi. Bilang maaf saat melakukan salah. Bilang tolong saat meminta bantuan atau butuh bantuan. Bilang terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan hadiah atau bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Bilang permisi ketika mau lewat di depan orang, apalagi orang yang lebih tua. Pembiasaan menggunakan 4 kata ajaib ini selain dibiasakan di sekolah dengan teman-teman, dengan guru, saya juga menyarankan, bahkan mewajibkan agar ini dilakukan di rumah dan di lingkungan sekitar ketika mereka bermain di luar rumah. Saya juga berkoordinasi dengan wali murid untuk menjadi pemantau ketika anak sedang di rumah, agar pembiasaan ini benar-benar bisa berjalan baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, pembiasaan yang saya terapkan untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dan kepemimpinan. Saya membuat papan absensi dengan model tempel di dinding kelas. Ada tempat semacam kotak yang terbuat dari kertas yang diberi nomor urut sesuai jumlah siswa. Ada juga satu wadah besar sebagai penampung. Kemudian setiap anak diberikan 1 stik es krim untuk diberi nama, tulisan nama anak masing-masing. Setelah selesai, anak-anak disuruh mengumpulkan dan meletakkannya di tempat yang besar, di wadah yang sudah disediakan sebagai penampung. Setiap pagi ketika datang di sekolah, anak-anak mengambil 1 stik sesuai dengan namanya. Kemudian meletakkannya pada kotak kecil yang sesuai dengan nomor urut kehadirannya. Misalkan si Adi datang pertama kali, ya si Adi meletakkan di nomor 1. Sedangkan si Budi datang nomor 5, ya Budi masukkan kotak nomor 5. Kami menyepakati setiap yang datang pertama akan bertugas untuk memimpin doa, dan yang datang terakhir akan bertanggung jawab untuk mengunci pintu pada waktu pulang sekolah. Jadi setiap anak mempunyai kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin di kelas. Bagi anak yang ingin terus memimpin atau punya keinginan untuk berlatih memimpin, secara otomatis anak akan berusaha untuk datang lebih awal, dan yang datang terakhir mendapatkan tanggung jawab untuk mengunci pintu sebagai konsekuensi dan berlatih tanggung jawab. Jadi mereka tidak akan menganggap ini sebagai suatu hukuman. Selanjutnya saya juga melaksanakan refleksi yang saya tuliskan. Mari kita simak hasil refleksi saya berkaitan dengan pelaksanaan aksi nyata ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiatun Baruroh selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Wonojoyo ini. Semenjak Pak Untung mengikuti CGP Angkatan 7, saya merasa bangga karena Pak Untung membawa banyak perubahan, khususnya di kelas 4 SD Wonojoyo 1 dan SD Negeri 1 Wonojoyo pada umumnya. Pak Untung membuat beberapa program yang cukup menantang, sehingga di kelas 4 anak-anak merasa betah, merasa senang di kelasnya. Apalagi dengan Pak Untung membuat program seperti siswa kelas 4 untuk menjadi pemimpin-pemimpin di kelasnya dan sopan santun, program sopan santun. Ini anak-anak menjadi lebih senang. Setiap hari anak-anak berebut untuk berangkat lebih pagi hanya karena ingin menjadi pemimpin dalam berdoa di kelasnya. Yang sebelumnya anak-anak ini kurang sopan terhadap temannya, terhadap gurunya, kini sudah banyak perubahan. Anak-anak sudah sopan dan guru-guru merasa senang dalam melihatnya. Hal ini juga menjadi inspirasi dari teman-teman guru yang lain, sehingga teman guru yang lain untuk mengikuti contoh dari Pak Untung. Semoga Pak Untung sukses menjadi CGP dan Pak Untung bisa mengadakan perubahan khususnya di SD Negeri 1 Wonojoyo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Azahra Wibowo. Saya kelas 4 SD. Saya sangat senang belajar dengan Pak Untung karena pembelajarannya sangat menyenang. Halo, nama saya Fatan. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Untung atas nasihat baik yang diberikan. Sekian paparan aksi nyata dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.